kita semua pasti mikir kalau belanja, beli barang, itu pilihan kita udah cukup rasional. Ada kalkulasinya, ada budgetnya. Tapi mungkin banyak dari kita yang nggak sadar kalau makin kesini sebenarnya otak kita udah dimanipulasi, dikontrol untuk beli sesuatu. Pernah nggak ketika kalian lewatin kafe atau coffee shop, wangi kue atau kopinya itu kecium banget, cara nggak langsung ini merangsang pikiran bawah sadar kita buat mampir. Pasti banyak dari kalian yang jadinya tergiur, tiba-tiba jadi pengen beli, padahal sebelumnya mungkin gak ada rencana atau gak ada kepikiran untuk beli kue atau kopi itu. Contoh kedua, setelah kalian masuk mau beli kopi, itu pasti ada pilihannya. Yang small harganya 38.000, yang medium plus 5.000 lagi, dan yang large plus 7.000. Di sini mikirnya kalau beli yang small itu pasti kurang, sedangkan beli yang large itu pasti kebanyakan. Tapi harga medium dan harga large itu cuma selisih 2.000 doang, dan akhirnya kita pilih yang large, yang artinya kalian udah keluarin uang lebih banyak daripada yang diperluin. Dan makin kesini para brand itu berlomba-lomba pakai penelitian dan teknologi buat pelajarin otak kita, perilaku kita, entah itu pakai warna-warna yang menarik di packaging mereka atau storytelling, cerita. Jadi jual cerita dulu yang paling relate, yang paling deket sama kehidupan sehari-hari kita, baru jual produknya. Nah, ini digadang-gadang jadi strategi marketing terbaik. Buat apa? Buat bikin kita lebih tertarik sama produknya, atau bikin kita jadi beli lebih banyak barang, karena mereka bisa masuk ke sisi emosional kita. Bahkan kita jadi bisa beli barang-barang yang kita nggak tahu itu butuh apa enggak. Dan ini disebutnya neuromarketing. Ini menarik banget ya, karena kalau udah masuk ke psikologi perilaku, itu berarti udah masuk ke pikiran alam bawah sadar kita. Jadi gimana sih cara brand atau produk itu masuk ke otak kita, dan sejauh mana hal ini bisa pengaruhin keputusan pembelian kita. Pertama-tama kita perlu tahu dulu, neuromarketing itu pakai konsep branding secara psikologis, yang mana ini cara brand atau produk ciptain hubungan emosional sama kita, konsumen. Hal ini yang bisa pengaruhin cara kita berpikir, merasa, dan bertindak terhadap uang. Dan ini ngarahin kita ke poin yang kedua, dampak branding psikologis terhadap keputusan pembelian. Persepsi dan emosi yang udah dibangun sama brand tadi akhirnya ngedorong kita buat ambil keputusan keuangan yang gak rasional. Iklan dan branding yang brilian seringkali bikin kita tergoda buat beli hal-hal yang sebenarnya mungkin kita nggak butuh. Contoh, kalian lagi ke mall, niatnya itu cuma makan atau belanja kebutuhan pokok aja, tapi pulang-pulang jadi bawa banyak barang belanjaan. Mungkin karena kebetulan produk atau brand kesayangan kalian itu lagi beli 3 gratis 1. Setelah ngeliat itu, kita kepancing untuk beli. Nah, di sini mungkin kita mikirnya mumpung ada promo biar lebih murah, padahal sebenarnya kita jadi ngeluarin uang lebih. Mungkin aja kita butuhnya 1 tapi jadi beli 3. Yang akhirnya karena ini udah berulang-ulang, cara nggak sadar kita udah masuk ke perilaku konsumtif. Karena nggak bisa lihat promo dikit, pasti jadinya dibeli. Disinilah masalahnya dimulai. Kondisi keuangan udah mulai terganggu. Jadi kesimpulannya, branding psikologis atau neuromarketing ini punya andil juga di balik hancurnya keuangan banyak orang. Tapi tenang aja, ini bukan hal yang nggak bisa dihindari. Kita bisa pakai pemahaman dan pengalaman buat nggak terpengaruh sama trik ini. Buat daftar belanja dan harus disiplin. Misalnya, planningnya cuma makan, ya makan doang, jangan belanja. Dan kalau waktunya belanja, kita bisa buat list barang-barang yang benar-benar mau dibeli, prioritas sama kebutuhan. Dan ingat, kuncinya itu disiplin. Kalau kita banyak toleransi sama barang-barang yang kita anggap murah, ini bisa keterusan dan akhirnya nggak kekontrol. Karena kalau murah tapi itemnya banyak, itu sama aja kita ngeluarin uang yang berlebihan. Yang kedua, batasin pengeluaran. Buat sebagian orang, nentuin batas pengeluaran itu kelihatannya repot dan kayak perhitungan banget. Tapi ini bakal ngebantu kesehatan keuangan kita kalau diterapin dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, kasih jeda untuk pembelian barang yang kalian anggap mahal. Secara psikologis, jeda waktu bikin kita mikir ulang lagi, barang ini benar-benar butuh atau cuma dorongan emosional aja.
Jadi kayak mungkin lapar mata gitu. Dan yang terakhir, fokus sama kualitas dan manfaat. Kita bisa alihin fokus kita dari branding. Jangan selalu lihat brandnya. Jadi lebih melihat ke kualitas dan manfaat produk yang mau dibeli. Sesuai nggak sama harga yang dibayar? Sesuai nggak sama kebutuhan kalian? Dan jangan ragu buat bandingin sama brand lain. Mungkin aja mereka juga punya kualitas yang lebih baik buat harga yang ditawarin. Dan akhirnya, semua itu balik lagi. Kesadaran kita yang paling penting. Mungkin para brand punya trik marketing yang hebat-hebat, tapi kita juga harus punya kesadaran diri, disiplin sama keuangan personal kita. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe. Gua Marzius Syafari. Sampai ketemu di video selanjutnya.